kita mulai hari ini belajarnya itu tentang termokimia ya, termokimia. Tadi udah lihat sedikit saya di halaman ini. Jadi di termokimia ini, kalau nggak salah energi dalam ya, eksoterm ya. Nah ini dia. Terus ini buku yang dipakai. Ini juga ada linknya, bisa diakses ya. Oke, tapi saya bukan ke arah sana. Tentang apa ya? Tentang materinya ya, bukan yang itu ya. Bentar. Aduh. Ini istilahnya ya, Indah harus bisa memahami ya, ada energi dalam, energi panas, energi, entalpi, kalor, lingkungan. Nah ini bisa dipelajari sendiri kalau teori ya, cuman kalau yang saya lebih mengingatkan persamaannya. Jadi nanti di termokimia itu akan ada persamaan reaksi, reaktan menjadi produk. Nah nanti dia akan ada reaksi dia endoterm apa eksoterm. Nah, bagaimana bisa membedakan eksoterm dan endoterm? Itu dengan melihat sistem dan lingkungan. Bentar ya. Oke. Ini dia modul ini. Terus nanti akan belajar tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Ada pembentukan, penguraian, pembakaran, ya. Lalu ada kalorimeter, hukum Hess, dan energi ikatan. Nah, di sini belum ada ya di sini ya. Ini dia tentang yang mau dipelajari sistem terbuka, tertutup, terisolasi ya. Oke, kita next dulu. Dia belum ke arah sana ya. Ini ada video ya, videonya kayaknya cuma bisa di style di sana ya. Nah, di sini ada istilah dia di sini, setitik embun dapat melembabkan daun dedaunan, sederas hujan dapat membasahi ini ya, bukan membahasi ya. Daun beserta daunnya, sungguh, oh ini bukan ya, saya kira mah ternyata istilah. Oke, termokimia adalah ilmu kimia ya. Ilmu kimia yang hubungannya dengan kalor, panas, dengan reaksi yang ada di dalamnya, yang melibatkan reaksi kimia yang dimaksud sini. Nah, seperti yang dilihat nih ya. Ada orang Maasai di Afrika, ini maksudnya panas ya, yang di highlight, bukan orang yang bisa lompat ya. Yang satu adalah dia dingin di sekitar kutub utara. Nah, di sini tuh ada energi panas, berarti energi itu bisa terbentuk karena gerakan acak dari partikel, atom, ion, dan kawan-kawan. Tapi kalau kalor, dia itu merupakan, jadi kalau ditanya kalor sama panas tuh sama nggak? Ada beberapa istilah di dunia ini dikatakan sama. Kalor itu panas sebenarnya. Jadi kalor itu, energi panas itu adalah energi akibat gerakan acak ya, gerakan acak. Kalau yang kalor itu perpindahan energi panas ya, atau thermal di sini. Karena ada perbedaan suhu. Biasanya mengalir dari tinggi ke rendah biasanya kalau adanya itu ya. Kayak proses penyalahan api unggun, itu kan adanya perpindahan panas ya, dari api unggun ke tubuh. Nah, gimana cara bisa memberikan panas dari api unggun ke tubuh manusia? Itu adalah perpindahannya. Nah, yang berpindah itu apa? Kalornya, ya, nilai panasnya. Nah, lalu di sini ada energi. Energi itu dibentukkan ada dua, dalam bentuk kerja sama dalam bentuk kalor. Maka di sini ada istilah energi dalam. Ya, energi dalam yang delta U ini ya. Nah, energi dalam itu merupakan penjumlahan dari panas dan kerja. Panas itu bisa bernilai negatif dan juga bernilai positif ya. Jadi Q itu bisa positif dan juga bisa negatif. Tergantung yang dilihat sistemnya seperti apa. Nah, demikian juga kerja. Ya, kerja juga sama ya. Kerja itu sama. Jadi dia Q itu sama kayak W. Ya. Jadi dia bisa memberikan nilai positif
ataupun negatif. Tergantung dari sistem dan lingkungannya. Nah, yang bagaimana kita bisa mengerti bahwa Q itu akan sama dengan entalpi di sini ya. Jadi ada jumlah kalor yang berpindah dari atau ke sistem ya. Itu menyatakan jumlah energi yang ada di dalamnya. Jadi ada entalpi. Nah, di sini juga entalpi itu juga bisa dikatakan sama dengan kalor. Ya, di sini berarti kesannya di sini kerja itu tidak ada. Ya, sekesan ya di sini tidak ada. Oke, lalu di sini kamu dikenalkan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi bisa diubah ke bentuk yang lain. Dan kita sudah mengetahui bahwa delta H reaksi itu adalah delta H produk dikurang delta H reaktan. Jadi daerah produk itu kan di kanan ya, sedangkan delta H reaktan ada di kiri. Biasanya istilahnya tuh kanan kurang kiri. Seperti ini. Nah, setelah mengetahui ini hukum kekekalan energi, selanjutnya adalah paham dulu istilah sistem dan lingkungan. Ya, sistem itu apa, lingkungan itu apa. Jadi kalau sistem itu, dia kasih contoh nih ya, beberapa tetes alkohol di atas telapak tangan. Nah, tangannya terasa dingin nih ceritanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalor ada dari dalam tubuh ya, lingkungan diserap oleh molekul ini sehingga ada ikatan antar molekulnya bergerak menjauh. Tadi kan kalau dia panas ada gerakan acak dari atom atau ion ya tadi yang di atas. Nah, kalau sini dia terasa dingin. Kalau yang tadi kan panas, yang ini dingin. Yang gerakannya menjauh. Jadi kalau dia gerakannya panas itu dia gerakannya mendekat molekulnya, tapi kalau kalau dia terasa dingin, molekulnya bergerak seperti menjauh. Nah, ketika alkohol berubah menjadi gas itu dikatakan sistem. Kan alkohol tuh kayak antiseptik ya, yang sekarang lagi dipakai ya kalau kemana-mana itu. Nah, itu kan disemprotkan. Nah, nanti kan dia juga nguap ya. Nah, itu dikatakan sistem. Nah, tubuh kehilangan kalor yang ditadai. Kalau kehilangan kalor berarti kehilangan ya. Berarti sini dia terasa dingin. Selanjutnya di sini ada istilah bahwa sistem itu apa? Ya, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistemnya dia. Nah, kalau lingkungan tuh daerah sekitar. Hal-hal di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Ya, kayak Indah lagi di rumah, dianggap rumahnya sistem. Yang di luar rumah Indah itu namanya lingkungan. Nah, ini ada istilah Indah, 3 sistem, ada yang namanya terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yang namanya terbuka berarti kan ada perpindahan panas, ya, ada perpindahan panas di sini. Sedangkan tertutup itu, yang namanya terbuka itu ada perpindahan panas sama materi, ya. Materi itu kayak benda ya kita bilang. Kalau panas kan tidak bisa kelihatan ya bendanya seperti apa. Nah, ketika Indah mengatakan ada isolasi terbuka, berarti dia ada perpindahan massa sama energi. Kalau tertutup itu hanya massa saja, Indah. Panasnya kok tertutup itu? Tertutup itu hanya perpindahan panas saja, massanya nggak bisa masuk. Nah, kalau isolasi itu keduanya ya ceritanya di sini. Jadi kalau di sini tuh ada massa, terus juga ada panas. Ini masuk ya ceritanya itu ya. Yang masuk itu adalah massa dan panas. Jadi permasalahannya di sini massa dan panas saja ya. Massa dan panas. Nah, kalau yang di tertutup itu hanya panas saja yang masuk, massanya tidak bisa masuk. Nah, kalau yang tertutup, yang terisolasi, ya massa sama panas tidak bisa masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang terisolir, ya nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh juga ada yang keluar di situ ya. Kalau kita kan memang mengisolasi diri ya. Mengisolasi diri itu bukan mengartikan kita tuh dapat pasokan makanan dari luar tetangga. Sebenarnya itu arti istilah terisolir itu kita
menyetok makanan sendiri, segala macam melakukan sendiri dan tidak ada keluar rumah segala macamnya. Jadi di rumah saja selama 2 minggu itu yang dikatakan mengisolasi diri ya. Cuman beberapa teknis di lapangan mungkin ya nggak semua orang melakukan arti kata isolasi ya, kita bilang dia melakukan sistem terbuka kalau saya bilangnya, karena ada pasokan makanan dari tetangganya segala macam. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, apa perbedaan reaksi endoterm sama eksoterm? Jadi di sini ya, yang namanya ekso ya, itu melepas kalor. Kalau melepas kalor, berarti suhunya naik. Ya. Itu udah yang itu ya. Jadi namanya lepas kalor itu pasti T-nya naik ya, melepas kalor ya. Untuk konsep di termokimia ya lain dengan konsep keseimbangan. Nah, yang namanya endo itu arti kata dia menyerap ya, menyerap. Nah, kalau menyerap berarti dia suhunya turun ya. Mungkin sehari-hari sebenarnya dari kecil pakai prinsip kerjanya, misalnya kulkas sama setrika. Kalau kulkas makainya setiap hari ya Ndah ya, setiap waktu ya Ndah. Bener nggak Ndah? Iya. Iya, tapi kalau gosokan Ndah, Indah harus cepet-cepet pakainya. Kalau nggak dipakai langsung cabut kan Ndah? Tahu nggak apa bedanya Ndah? Kalau kok kulkas nggak dicabut-cabut sih? Hari setrikaan harus cepet-cepet. Nah, Indah tahu nggak prinsip kerjanya apa? Kira-kira. B. Ngerti ndak? Jadi gini ndak. Yang namanya endo itu dia suhunya turun. Itu kulkas ndak? Nek ekso melepas, waduh kalau ngesetrika 24 jam jebol listriknya Ndah. Nah, itu dia. Jadi kalau Indah di rumah masih ngegosok, pastikan ngegosoknya cepat. Jangan sambil nonton kartun, nonton apa. Jadi panjang itu listriknya. Segala sesuatu yang membutuhkan panas, Ndah, ya, yang membutuhkan panas itu listriknya besar wattnya. Tapi sesuatu yang melepas kayak kulkas dan kawan-kawan, wah itu murah listriknya Ndah. Jadi Indah nanti lihat aja Magicom itu berapa watt, ya, mesin cuci berapa watt, terus kulkas berapa watt. Nah nanti Indah tahu yang mana prinsip kerjanya EXO sama Endo. Ya, makanya Magicom kalau udah selesai masak ya dilepas yo. Listriknya ya lumayan ya, bisa 400 watt. Kalau istrikaan juga 400-an, tapi kalau kulkas tuh 80, 100 kayak gitu ya. Kecil, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini diistilahkan sama dia. Endo itu kan berarti mau masuk ke sistem. Exo itu berarti keluar dari sistem. Nah, ini peibaratannya. Di sekitar endo panas ini adalah lingkungan. Ini juga lingkungan. Nah, dikatakan ketika suatu exo dan endo ini dianggapnya itu prinsipnya gini. A menjadi B. Berarti A ini reaktan menjadi produk. Ya kan tadi udah tahu ya delta H ya. Delta H itu adalah produk kurang reaktan. Jadi B-nya adalah produk. Nah, yang namanya exo ya, exo itu kan T-nya tinggi ya. T-nya tinggi di situ. Jadi dia melepas. Nah, di sini diartikan bahwa HA, H reaktannya lebih tinggi dari H reaktan, itu lebih tinggi dari H produk. Ini yang dimaksud dia. Nah, kenapa? Karena nilainya nanti negatif. Ya, berarti secara nggak langsung, nilai yang di sebelah sini misalnya dianggap ya, misal ya, itu misalnya 10, ininya 5. Jadi nanti kalau Indah mau nulis delta H, itu adalah 5 kurang 10. Jadi
H yang ada di reaktan itu lebih tinggi dibandingkan H produk. Ya. Lanjut di bawahnya. Nah, ini ada peibaratannya kan, HA menjadi HB. Ini kan reaktan ya. Reaktan. Yang ini produk. Jadi gini dah, kan kalau di sini itu apa namanya? Delta H itu kan produk kurang reaktan ya, produk kurang reaktan. Maka nanti kalau kita pakai diagram kartesian, kita anggap dengan itu, ini dianggap angkanya berapa nih kira-kira? Angkanya misalnya ada di angka 3 misalnya ya, kan paling rendah ini ya. Posisinya di sini ya, ngelihat kartesian yang di Y ya. 3. Nah, yang sebelah sini misalnya pas di grace di sini angkanya misalnya 7 lah sini ya. Nah, nanti kan delta H itu kan didapat dari produk dikurang reaktan. Lah, reaktannya tadi kalau kita anggap aja dengan garis tadi, berarti dia di angka 3, produknya di angka 7. Jadi delta H-nya adalah negatif 4. Seperti ini. Nah, sama juga dengan seperti ini di bawah. Ya. Kita anggap HA-nya ada di angka berapa nih di sini ya? Angka 3 lah kita lihat ya. Misalnya di sini angka 3. Terus misalkan HB yang di sini misalnya angkanya adalah 6 misalnya ya. 6. Nah, Indah sudah tahu ini 6 kurang 3 ya positif 3 ya ceritanya. Jadi ini 6 kurang 3 jadinya tuh ya positif 3. Nah, seperti ini. Jadi antara ini ada hubungan dengan kartesian ya. Kalau di sumbu Y makin ke atas kan angkanya makin tinggi ya. Makin ke bawah nih angkanya lebih kecil. Ya, jadi dihubungkan dengan dunia matematika juga yang seperti ini ndah. Ya. Yang sininya adalah X, sininya adalah Y. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya tentang persamaan termokimia ya.